Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Qala al-muallif al-haditsul tasi'. Berkata pengarang kitab Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Wa bihi ilaihi qala an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah artinya bapaknya kucing. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Nama aslinya Abu Hurairah Abdurrahman. Nama aslinya Abu Hurairah Abdurrahman. Nama aslinya Abu Hurairah Abdurrahman. Nama bapaknya Sakhar. Di belakangnya tertulis radhiyallahu anhu, berarti bapaknya bukan Islam. Yang Islam anaknya Abdurrahman. Kalau anak sama bapaknya masuk Islam, belakangnya radhiyallahu anhuma. Jadi kalau kita baca hadis itu, kadang di nama belakang sahabat radhiyallahu anhu, kadang radhiyallahu anhuma, kadang radhiyallahu anhum. Kalau tulisannya radhiyallahu anhu, padahal dia dan bapaknya disebut, berarti bapaknya bukan Islam. Mungkin meninggalnya sebelum Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut anak sama bapaknya di belakangnya radhiyallahu anhuma, berarti anak sama bapaknya Islam. Seperti ada sahabat Nabi namanya Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, berarti Nu'mannya Islam, bapaknya yang namanya Bashir juga Islam. Ada sahabat namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berarti Abdullahnya Islam, Umarnya juga Islam. Nah, ini sahabat Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman, nama bapaknya Sakhar, di belakangnya tertulis radhiyallahu anhu, berarti yang Islam hanya Abdurrahmannya, yang panggilannya adalah Abu Hurairah, yang kemana aja kalau dia pergi selalu membawa kucing, termasuk ketika Abu Hurairah berjumpa dengan Rasul, maka Rasul melihat Abu Hurairah bawa kucing. Lalu Nabi panggil ini orang, ya Aba Hurairah. Jadi yang pertama kali ngasih panggilan Abu Hurairah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam sebuah kitab bahwa Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Wa ruwiya anhu khamsumi'ati alafin wa thalathumi'ati haditsin wa arba'atun wa sab'una haditsan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu sebanyak 5.374 hadis. Saya ulang, hadis yang riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah berjumlah 5.374. 5.374. Berapa? 5.374 hadis. Paling banyak. Jadi ranking 1 yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Berapa hadis? 5.374 hadis. Baru setelah itu istri Nabi Sayyidatuna Aisyah, itu sekitar 2000-an. Sekitar 2000-an. Anas cukup banyak juga. Antara Anas dengan Sayyidatuna Aisyah beda-beda tipis. Mungkin Anas yang lebih banyak dari Aisyah, atau Aisyah yang lebih baik daripada sahabat Anas bin Malik.
Nah, Abu Hurairah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Hurairah kalau ngedapetin hadis dari Nabi nggak lupa lagi. Jadi sekali Nabi menyampaikan suatu perkataan, suatu pernyataan, statement, ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat Abu Hurairah, itu sahabat Abu Hurairah udah gak ada lupa lagi. Sekali dikasih tahu langsung inget seterusnya, lengket. Beda dengan kita nih, dikasih tahu berkali-kali juga masih lupa juga. Saya dah gitu dikasih tahu begini lupa juga. Abu Hurairah sekali ingat apa yang diucapkan oleh Nabi, tak pernah lupa untuk selamanya. Kenapa Abu Hurairah bisa sepinter itu, bisa sekuat itu daya ingatnya? Karena Abu Hurairah ngamalin apa yang pernah diajari Nabi. Apa yang diajarkan Nabi? Kata Nabi, siapa yang menghamparkan pakaiannya ketika aku menyampaikan satu perkataan, kemudian ia membungkus pakaiannya itu, lalu diusapkannya ke wajahnya, ke tubuhnya, maka dia tidak akan pernah lupa untuk selamanya. Itu diamalin tuh sama Abu Hurairah. Jadi kata Nabi, siapa yang mendengar omonganku, perkataanku, ucapanku saat aku menyampaikan ilmu, dia hamparkan pakaiannya, dia hamparkan sorbannya, lalu setelah itu dia bungkus, fa innahu laisa yansa syai'an sami'ahu minni abadan, maka orang itu tidak akan pernah lupa untuk selamanya. Maksudnya bagaimana? Ini kalau Nabi lagi ngajar nih, kayak kita nih lagi pengajian begini nih, itu Abu Hurairah sebelum Nabi menyampaikan ilmu, dia buka dulu nih sorbannya, diamparin begini nih, tuh, amparin tuh. Nabi ngomong, Nabi ngasih pelajaran, Nabi ngasih ilmu. Anggaplah Nabi baca satu hadis. Setelah Nabi selesai menyampaikan ilmu, tuh Abu Hurairah langsung gini, dibungkus, begitu. Maka Abu Hurairah nggak pernah lupa sama itu hadis untuk selamanya, karena Nabi ngajarinya begitu. Dipraktekin oleh santri-santri di pesantren. Cara meraktekinya beda-beda. Ada yang sorbannya digelar, ada yang baju gamisnya sengaja dihamparin, ya. Ada yang bekas minum gurupnya kiainya dari rebutan. Itu namanya ngambil berkah. Ternyata Abu Hurairah amalin apa yang udah diajari Nabi. Kata Nabi, kalau aku menyampaikan satu pembicaraan, lalu orang itu menghamparkan pakaiannya lalu dibungkus, orang itu nggak akan pernah lupa selamanya. Dipraktekin sama Abu Hurairah bener 5.374 itu ada di batok kepalanya, diisi kepalanya dan tidak pernah lupa. Jadi 5.374 itu nggak pernah lupa tuh Abu Hurairah. Kita ngapalin 10 hadis. Hah? Tiga ada tiga. Oke, tiga ada. Tiga. Sekarang kita hafal nih. Ntar habis isa keluar masjid. Ya. Udah. Iya, makanya coba kalau lagi ada pengajian nih, kayak sekarang nih, kita udah tahu nih. Ntar malam Sabtu besok. Malam Sabtu besok di jalan siapa? Belum. Malam Sabtu besok. Misalnya giliran Kiai Haji Makmun, ya Kiai Makmun Arba. Sebelum Kiai Makmun menyampaikan materi, gelar dulu sorbannya. Hah? Ya terjadi penuh ini masjid sama sorban, orangnya kemana tahu dah. Nah, karena ngamalin, ngepraktekin apa yang diajarkan oleh Nabi, bahwa kalau aku menyampaikan hadis, gelar kau punya pakaian lalu bungkus,
maka engkau tidak akan pernah lupa selamanya. Itu dipraktekkan oleh Abu Hurairah, sehingga banyak hadis yang diriwayatkan dari beliau, 5.374 hadis, semuanya tidak pernah lupa, semuanya diingat oleh Abu Hurairah sampai akhir hayatnya. Masya Allah. Belum Al-Quran, ya. Ini luar biasa sahabat Nabi itu. Abu Hurairah adalah santri teladannya Nabi Muhammad. Abu Hurairah itu kepala santrinya. Nabi punya santri banyak, Pak. Nabi punya santri banyak dan semua santrinya gratis nyantren di pesantren Nabi. Makan dikasih sama Nabi, makanan, minuman, tempat tinggal, ilmu, semuanya Nabi yang jamin. Jadi kalau sekarang ada pesantren gratis, Nabi udah pertama kali melakukan itu, menggratiskan para santri yang ngaji sama Nabi. Maka santri itu makan tergantung Nabi makan. Kalau Nabi makan, santri makan. Nabi minum, santri ikut minum. Apa yang Nabi nikmati, para santri ikut menikmati. Berarti kalau Nabi nggak makan, mereka juga ikut nggak makan. Mereka ikut nggak makan. Kenapa? Karena mereka hidupnya tergantung dari pemberian Nabi Muhammad SAW, karena mereka dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika, ini kita belum masuk hadis nih, saya baru bercerita tentang Abu Hurairah biar kita semakin mengenal Abu Hurairah. Suatu ketika Nabi beberapa hari tidak makan karena memang tidak ada makanan, sehingga Nabi nggak makan beberapa hari. Maka para santri juga ikut nggak makan. Para santri semuanya ikut nggak makan. Pada hari yang ketiga atau yang keempat, Nabi dapat hadiah berupa nasi kebuli daging onta. Pernah nggak Pak makan nasi kebuli daging onta? Belum. Ya udah, mau besok ya. Nabi dapat kiriman nasi kebuli daging onta. Kiriman itu nyampe di masjid habis maghrib. Nabi umumkan, wahai para santri, alhamdulillah malam ini jadi juga nih kita makan. Setelah beberapa hari kita kelaparan karena nggak ada yang dimakan, alhamdulillah kita dapat rezeki, ada kiriman nasi kebuli daging onta. Ayo atur barisan. Kalau kita makan nasi kebuli kan pakainya nampak tuh ya, nampak nih bertiga, berempat. Ayo, kalau santrinya banyak ngaturnya cukup lama. Setelah semuanya diatur, nasi kebuli baru dihidangkan. Begitu baru mau makan, masuk waktu isya. Masuk waktu, kata santri. Ada aja lagi nih halangannya. Udah di depan mata tinggal nyamplok doang, isya lagi. Tiba-tiba ada kejadian. Kejadiannya apa? Nggak kedengaran suaranya, tapi baunya tercium. Ada yang kentut, tapi kagak ada suaranya. Tahu sendiri Pak, orang kentut udah 3 hari kagak makan, perut kosong. Baunya setinggi kita berdiri. Semuanya kebauan. Ini santri kentut kagak ada suaranya. Abu Hurairah sebagai kepala santri berdiri. Siapa yang berani kentut depan Nabi? Kami tolak pinggang dah begini. Siapa yang berani kentut depan Nabi? Itu santri kira-kira ngaku nggak? Enggak, makin ketakutan. Jadi bener nih, nggak ada yang ngaku nih. Diam aja. Itu mungkin yang kentut makin ketakutan aja. Sambil mengancam, Abu Hurairah berkata begini, kamu sekarang boleh nggak ngaku, tapi entar pas kita mau sholat isya, dia yang wudu, berarti dia yang kentut. Pinter nggak tuh Abu Hurairah? Ya kan? Jadi ketahuan. Berarti yang kentut dia yang wudu. Waduh, makin mules tuh orang, makin mules. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kebijaksanaan Nabi yang patut kita contoh.
Nabi bukan nggak tahu siapa yang kentut. Nabi tahu orangnya, tapi nggak mau Nabi ungkapkan. Kenapa? Kalau Nabi omongin di depan orang banyak, di depan para santri, akan membuat dirinya menjadi malu di depan orang banyak. Nabi nggak mau bikin malu orang. Ini etika Nabi ini yang patut kita contoh. Ini orang betul melakukan kesalahan, tapi nggak sengaja karena udah kelaparan mungkin, jadi dia kentut. Nabi nggak pengen bikin dia malu, maka Nabi nggak ucapin siapa itu orangnya. Kalau dibiarkan sampai sholat isya, orang ini akan ketahuan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kata Nabi begini, hadirin rahimakumullah. Para santriku, nanti sebelum sholat isya semuanya berwudu, sebab siapa yang makan nasi kebuli daging onta sebelum sholat harus wudu terlebih dahulu. Selamat gak tuh orang? Karena semuanya udah, jadi dia selamat. Gak ketahuan tuh santri yang ketut. Sampai sekarang gak ketahuan. Bukan di zaman Nabi doang, sampai sekarang Pak Yusman itu santri yang ketut gak ketahuan. Kebijaksanaan Rasulullah, akhlak mulianya baginda Rasul. Baginda Rasul tahu siapa yang kentut, tapi baginda Rasul tidak mau ungkapkan. Kenapa? Karena bisa bikin orang itu menjadi malu di depan teman-temannya. Pelajaran buat kita, kalau ada teman kita, saudara kita melakukan satu kesalahan, satu kekhilafan, jangan diumbar-umbar. Kalau perlu kita tutupin. Siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, Allah akan tutup aibnya pada yaumil kiamah nanti. Zaman sekarang kan nggak gitu. Sekarang kan zaman medsos nih. Kadang ya orang sengaja ngorek-ngorek kesalahan orang lain, dibongkar-bongkar aib dan kesalahan orang lain, diumbar. Padahal kalau kita mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW, kekhilafan, siapa sih di antara kita yang nggak punya kekurangan? Tapi bukan untuk dibongkar-bongkar, apalagi cari-cari kesalahannya, tapi kita tutupi. Sambil nanti kalau ada kesempatan kita datangi, kita berikan nasihat ya, secara empat mata, ngobrol baik-baik, bukan diungkapkan di depan banyak orang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Abu Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang atas engkau untuk mengerjakannya, fajtanibuhu, tinggalkan, jauhi itu. Kata Nabi, apapun yang aku larang, tinggalkan. Apapun yang aku larang, jauhi. Apapun yang aku larang, jangan dikerjakan. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab.
Ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apapun yang datang kepadamu dari baginda Rasul, fakhudhu, ambil dia. Nabi perintahkan kita untuk melakukan satu perbuatan, kerjain. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sungguh Allah teramat dahsyat siksaannya. Pelajaran buat kita yang sekarang berada di tahun baru 1445 Hijriah. Ada sebuah pesan dan nasihat berharga dari agama kita yang berbunyi, nasihat dari agama kita bahwa siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, fahuwa rabi. Man kana yaumuhu khairan min amsi. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, siapa yang tahun ini lebih bagus daripada tahun kemarin, fahuwa rabi, maka dia orang yang beruntung. Saya yakin semua yang hadir pengen menjadi orang yang beruntung. Tentu semua yang hadir nggak pengen jadi orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu mithla amsik fahuwa khasir. Siapa yang hari ini sama bagusnya dengan hari yang kemarin, tahun ini sama bagusnya dengan tahun yang kemarin, fahuwa khasir, dia termasuk orang yang merugi. Kenapa? Karena nggak ada peningkatan. Wa man kana yaumu syarran min amsik. Siapa yang hari ini lebih buruk ketimbang hari yang kemarin, tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, fahuwa mal'un, ay fahuwa maghbun, maka orang itu terkutuk, terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Tentu kita semua sepakat kita pengen menjadi orang-orang yang beruntung. Caranya sikapi pergantian tahun itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya Rabb, Engkau berikan umur panjang kepada kami semua dalam keadaan sehat. Padahal kemarin ada tetangga kami sakit, udah gitu meninggal dunia. Kami panjang umur ya Rabb dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah bil lisan, dengan lisan. Kita bersyukur kepada Allah bil qalb, dengan hati kita yang selalu lapang terima apapun yang Allah berikan kepada kita. Dikasih dikit oleh Allah, kita bersyukur, apalagi banyaknya. Maka cobalah untuk bersyukur kepada Allah dengan menerima apapun yang Allah berikan kepada kita dengan penuh syukur. Itu akan mengundang rahmat dan keberkahan yang lebih untuk kita. Saya mengutip apa yang pernah ditulis oleh seorang ahli tafsir yang bernama Ibnu Katsir. Beliau memberikan komentar, memberikan tafsiran terhadap ayat yang berbunyi wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam tafsirnya beliau mengutip sabda Nabi bahwa Nabi, hadirin yang dimuliakan Allah, pernah kedatangan seorang pengemis. Pengemis itu datang minta-minta kepada Nabi. Nabi waktu itu punya sebutir korma. Nabi punya sebutir korma. Pengemis itu Nabi berikan sebutir korma, tapi pengemis itu menolaknya dengan muka cemberut. Itu pengemis dikasih sebutir korma oleh Nabi, cemberut, nggak mau nerima. Lalu pengemis itu pergi meninggalkan baginda Rasul. Nggak lama kemudian datang pengemis yang kedua, hadirin. Datang pengemis yang kedua, Nabi berikan sebutir korma yang tadi ditolak oleh pengemis yang pertama. Begitu pengemis menerima kurma dari Nabi, pengemis itu menerimanya dengan senyum, sambil mengucapkan terima kasih ya Rasul, aku beruntung sekali ya Rasul, karena aku mendapatkan sebutir korma dari makhluk termulia yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu engkau baginda Rasul. Terima kasih ya Rasulullah, ini yang aku harapkan, sebutir kurma dari engkau wahai junjungan kami. Diterimanya itu sebutir kurma dengan senyum, dengan terima kasih, dengan memuji baginda Rasul. Apa yang dilakukan oleh Nabi?
Nabi perintahkan sahabat, sahabat, kumpulkan kau punya dirham, berikan kepada pengemis itu. Terkumpul kurang lebih 400 dirham, diberikan kepada pengemis yang kedua yang menerima sebutir korma Nabi dengan senyum, dengan terima kasih, dengan hamdalah. Ini bukti dari firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu pandai bersyukur, aku tambahkan. Nabi amalin itu. Ini pengemis yang kedua berterima kasih, Nabi tambahin langsung 400 dirham. Padahal tadinya terima berapa? Hanya sebitur korma. Karena dia berterima kasih, tambah itu rezeki 400 dirham. Pengemis yang pertama enggak berterima kasih, enggak menerima, boro-boro 400 dirham. Ini pelajaran buat kita. Terima yang sedikit sebutir korma. Dengan kita menerima sebutir korma, rezeki yang sedikit, Allah akan datangkan rezeki yang berkah berlimpah buat kita. Kadang kita agak sulit nerima kalau duitnya sedikit, ya. Kalau rezekinya seret aja, ngedumbang bawaannya udah, ya. Ini pelajaran buat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima apapun yang datang dari Allah, baik sedikit maupun yang besar. Nah, syukur yang ketiga yang lebih dahsyat lagi adalah bersyukur dengan amal saleh. Tadi syukrun qauli, yang ketiga syukrun fi'li, syukur dengan amal saleh, seperti memberikan perhatian, memberikan kepedulian, memberikan santunan kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkan, terutama anak-anak yatim. Kita udah dapat rezeki yang berkah dari Allah, maka sisihkan sebagian rizki itu untuk kita berikan kepada anak-anak yatim. Rasulullah bersabda dalam hadis yang ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, khairu buyutin, sebaik-baik rumah, baitun fihi yatimun yuhsanu ilai, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diopeni dengan sebaik-baiknya. Saya ulang, sebaik-baik rumah kata Nabi adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diurusin dengan benar, yang diperhatiin dengan bagus, yang diberikan santunan, yang diberikan pendidikan, yang diberikan apapun yang dibutuhkan oleh anak yatim itu. Itu baru rumah yang terbaik. Hadisnya berlanjut, wa syarru buyutin baitun fihi yatimun yusa'u ilai. Rumah yang buruk adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim tapi diabaikan. Kampung yang terbaik adalah kampung yang di dalamnya ada anak yatim yang warga kampung itu ngopenin anak-anak yatim. Masjid yang terbaik bukan masjid yang teramat megah dan mewah, masjid yang openin anak-anak yatim. An-Najah insya Allah termasuk masjid yang terbaik menurut Rasul karena punya kepedulian kepada anak-anak yatim. Sallu ala Nabi. Luar biasa kita ngopenin anak-anak yatim. Masjid An-Najah nggak disebut masjid yang terbaik menurut Rasulullah kalau sama anak-anak yatim masa bodoh. Ini alhamdulillah. Oh, ada santunan dari Isya. Masya Allah, langsung diamalkan itu hadis dari Rasul dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka An-Najah khairu buyut, rumah Allah yang terbaik karena di dalamnya ada kepedulian terhadap anak-anak yatim. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, ana wa kafirul yatim hakada. Kata Nabi, aku dan orang yang memelihara yatim, aku dan orang yang mengasuh anak yatim, aku bersama orang yang memelihara anak yatim, yang memberikan santunan kepada anak, yang memberikan pendidikan kepada anak, yang memberikan perhatian kepada anak yatim, di yaumil kiamah nanti di dalam surga bagaikan dua jemari tanganku ini. Berarti dekat apa jauh? Sangat dekat dengan baginda Rasul. Ntar sama Pak Haji Usman pet-petan sama Nabi, ya, karena Nabi memberikan santunan. Kita ntar semuanya insya Allah bersama Nabi di dalam surga empet-empetan.
Kita bisa selfie mulu sama Nabi. Tuh, karena kita punya kebolehan terhadap anak-anak yatim. Harta yang kita keluarkan untuk memberikan santunan anak yatim diganti Allah berlipat-lipat ganda, karena pada setiap pagi Allah turunkan dua malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah beri ganti rugi sebanyak-banyaknya kepada orang yang suka berinfak, suka memberi, suka berinfak, suka bersedekah. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah bikin bangkrut trut orang yang pelit, medit, kikir, koret, buntut gasir, wa pantat kuning. Terjem banget ini bahasa ya. Ya karena memang begitu punya hadisnya. Doanya malaikat begitu. Malaikat yang pertama doain kita yang suka berinfak, biar rezekinya tambah berkah, rumah tangga tambah berkah, ilmunya tambah berkah, usaha tambah berkah, umurnya tambah berkah, masjidnya tambah berkah, kampungnya tambah berkah. Malaikat yang satunya lagi doa, orang yang pelit biar bangkrut. Ini didoain malaikat pertama apa malaikat kedua? Mau didoain malaikat yang pertama apa yang kedua? Benar. Ya udah, berikan santunan kepada anak yatim, miliki kepedulian. Begitu. Mana haitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang tinggalkan, apa yang aku larang jauhi. Wa ma amartukum bi, apa yang aku perintahkan terhadap kalian semua, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan semampumu. Luar biasa Nabi. Untuk urusan perintah, Nabi ngomongnya begini, lakukan perintahku sesuai dengan kemampuanmu. Berikan santunan dan perhatian kepada anak yatim sesuai dengan kemampuan kita. Jangan berkecil hati yang rezekinya kagak begitu banyak. Tetap berikan santunan, karena Nabi mengatakan sesuai dengan kemampuan kita. Bang, ada yang mampu memberikan santunan kepada setiap anak yatim 1 jutaan, alhamdulillah. Saya yang sanggupnya 100.000, alhamdulillah. Saya sanggupnya 50.000, alhamdulillah. Saya sanggupnya 10.000, alhamdulillah. Artinya Nabi ngajarin kita untuk tetap beramal soleh meskipun kemampuan kita beda-beda. Kemampuan kita beda-beda. Sholat aja kemampuan kita kan beda-beda. Sholat tarawih dah, ada yang sanggupnya 8 rakaat, ada yang sanggupnya 20 rakaat. Ada yang ngaji di Masjid An-Najah yang sanggupnya sebulan sekali, ada? Ada yang sanggupnya setahun 2 kali, ada nggak? Penutupan pembukaan, tapi hari emang dia sanggupnya segitu. Ada yang sanggupnya setiap minggu sekali, ada yang sanggupnya seminggu 3 kali, ada yang sanggupnya setiap hari ngaji. Coba, masing-masing. Yang penting mumpung kita masih di umur panjang, yuk kita sholat berjamaah. Jangan sampai kita meninggal dunia masjid nolak kita. Ada orang yang hidupnya nggak jauh dari musola, tapi nggak pernah ke musola. Sampai waktu dia meninggal, dia disolatin di rumahnya, nggak mau keluarganya ini jenazah disolatin di musola. Coba. Saya ulang, ada orang tinggalnya dekat musola, tapi kagak pernah ke musola. Bahkan ketika dia menjadi jenazah pun keluarganya sepakat nyolatinnya di rumah aja, kagak usah ke musola. Kalau kita pelajari betul, sampai musola nggak mau dimasukin sama dia. Benar nggak? Sedemikian dalam maknanya. Mungkin kita pikirannya biasa aja ya, mungkin orang keluarganya pengennya sholatnya di rumah aja. Padahal musolahnya deket, karena nggak pernah ke musola. Pas dia meninggal pun keluarganya nggak ada yang pengen disolatin di musola dah. Musola deket sih, keluarnya tetap mau nyolatinya di rumah. Seakan-akan musola juga nggak mau nerima jenazahnya, karena waktu hidupnya nggak pernah ke musola. Naudzubillah. Minta pelajaran buat kita. Jangan sampai kita meninggalnya ditolak ke masjid, karena kitanya nggak pernah ke masjid. Padahal rumahnya perlu naik gunung nggak ke masjid? Perlu nyebrang lautan nggak ke masjid? Nggak perlu.
Allah udah kasih kita nikmat yang demikian besar, panjang umur, sehat walafiat, badan sehat, rezeki ada aja, anak alhamdulillah sehat-sehat, usaha alhamdulillah berjalan dengan baik. Terima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, makmurkan masjid kita, ikuti kegiatan yang ada di dalamnya, sholat berjamaahnya, menuntut ilmunya, tambah lagi memberikan santunan kepada anak-anak yatim supaya hablum minallahnya dikerjain, hablum minannasnya juga dipraktekin. Semoga ini bermanfaat buat kita. Apapun yang disampaikan ini pelajaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan di tahun 1445 Hijriah ini kita lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Yang tahun sebelumnya kagak pernah ke masjid lah. Yang tahun sebelumnya nggak pernah sholat berjamaah, sholatlah berjamaah di masjid. Yang tahun sebelumnya kagak pernah di majelis taklim, datanglah ke majelis taklim. Yang tahun sebelumnya nggak pernah berinfak bersedekah, berikanlah sedekah dan santunan kepada anak yatim. Yang tahun sebelumnya amat tetangga cemberut mulu, ramahlah. Nah gitu. Jadi ada peningkatan kualitas ibadah, peningkatan kualitas amal soleh, dan peningkatan kualitas akhlak. Itu yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, antal murtaja yawma ziham, ishfa' lana ya Rasulullah, umurnya makin berkah, hidupnya makin berkah, dijaga oleh Allah dari segala macam bala musibah yang lahir batin, dan semua kita yang hadir pada malam hari ini semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga jadi ilmu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.